seperti apa di dalam saat pemeriksaan tadi pemanggilan? Pemanggilannya biasa aja sih. Ya biasa aja sih pemanggilannya. Lumayan banyak juga sih. Cuma saya nggak bisa ngeliat juga sih. Nggak saya nanya-nanya tapi lumayan banyak pertanyaan. Tadi pemeriksaan lama. Hah? Ada kesulitan tapi di awal. Oh nggak ada. Lancar-lancar aja sih tadi. Tadi pemeriksaan lama. Ini Gus, ada tambahan-tambahan banyak kah apa terkait hal itu? Ya ada tambahan seperti apa? Iya. Ada Ya tambahan-tambahan. tambah-tambah teknis-teknis terbaru lah. Tapi melihat polemik donasi ini kan ibaratnya sudah semakin, katanya kalau dari pihak sana endgame nih, ibaratnya menuju ke NTT. Kamu sendiri gimana nih Gus? Kalau itu saya belum bisa memastikan gimana ininya ya. Kan ininya mereka gitu ya. Saya kurang paham kalau masalah itu sih. Mas Agus masih memperjuangkan hak dari Mas Agus sendiri sampai saat ini, masih semangat. Ya, Seperti apa sih? Tentu dong masih semangat. Yang namanya memperjuangkan hak pasti tetap semangat. Masa nggak semangat? Masih ada support dari Bang Farad juga kah? Maaf, ini bukti kami dari tim pembela kaum lemah. Kami kan juga dari kantor hukum Bang Farad Abbas. Ya sampai kapanpun kami masih mau dukung Agus, membela Agus, dan akan berusaha semaksimal mungkin mengembalikan hak-hak Agus. Dan alhamdulillah hari ini kita sudah melakukan pemeriksaan atas laporan terhadap saudara Gary tentang pemindahan uang pada waktu itu dan tentang pengakuan dia sebagai lawyer. Untuk selanjutnya mungkin bisa diterangkan oleh saudara Yandi. Ya, depan. Kencang ngomongnya bang ya. Oke, kita hari ini dari tim pembela kaum lemah Agus ya hadir di Polda Metro Jaya untuk memenuhi panggilan terkait laporan polisi dugaan tindak pidana penipuan pasal 378 yang dilakukan oleh Gary Julian Saputra ya di Bank BCA Pondok Indah, Jakarta Selatan, yang dimana Gary Julian telah melakukan penipuan dengan mengiming-imingi Agus agar nanti dananya 1,3 miliar itu dititipkan dan dibulatkan di Yayasan Rumah Peduli Kemanusiaan. Setelah Agus mentransfer memindahkan dana tersebut, Gary Julian tidak memenuhi janji-janjinya yang akan melakukan pengobatan peruntukan matanya. Uang ini kan untuk digunakan pengobatan mata ya awalnya, tapi ini berubah menjadi hal-hal yang tidak diinginkan gitu. Seperti ada indikasi yang nantinya ya akan diduga akan diterima oleh penerima manfaat lain, yaitu korban bencana alam gitu dari Nusa Tenggara Timur. Bang, ini kan melihat dari uang tersebut ya, bisa dibilang tuh akhirnya disumbangkan untuk warga NTT ya, tanpa sepengetahuan Agus. Iya. Gimana sih Bang? Mungkin dari pihaknya Kak Agus sendiri merasa kecewa nggak sih Bang? Ya memang Gary Julian ini dan kawan-kawan ini tidak ada persetujuan ya kepada Agus jika memang akan diduga ya uang tersebut akan dialihkan kepada korban bencana alam NTT. Tapi kita sedang mengajukan terlebih dahulu somasi peringatan hukum 3 kali 24 jam ya. Apabila Gary Julian tetap akan memindahkan dana tersebut kepada korban bencana alam NTT, maka kita akan siap mengajukan upaya hukum. Mas, ini kan dari postingan-postingan Denny Sumargo juga seperti ada kendala juga di NTT. Maksudnya belum ada penyaluran dananya di sana. Mungkin Mas sendiri udah melihat belum sih postingan-postingan? Iya, kita melihat sendiri postingannya Denny Sumargo dan kawan-kawan tersebut. Tetapi hati-hati ya dengan uang tersebut. Uang itu merupakan hasil dari donatur yang memberikan sumbangan langsung kepada Agus ya. Tapi itu kan untuk objeknya kan untuk pengobatan mata. Tapi kalau objek tersebut Denny Sumargo dan Gary Julian tidak memperoleh persetujuan dari Agus dan kemudian dialihkan kepada pihak lain, ini kan ada indikasi perbuatan pidana ya. Jadi harus hati-hati terlebih dahulu melakukan upaya-upaya, apalagi mengalihkan gitu ya. Apalagi kita sudah ketahui mereka sudah ada di sana kan ya. Nah, kita fokusnya untuk saat ini adalah pemeriksaan terhadap laporan polisi ya terkait dugaan tindak pidana penipuan yang terdahulu yang dilakukan oleh Gary Julian Saputra, yang dimana dia telah mengalihkan dananya milik Agus kepada yayasan itu saja. Itu pemeriksaan. Tinggal berapa total uang? Ada 38 pertanyaan ya yang ditanyakan kepada M. Agus Salim, dan saksinya kita juga hadir juga Mbak Emi Nurmala tadi ya. Mbak Emi Nurmala juga diperiksa sebagai saksi yang ikut hadir dalam
di Bank BCA itu. Untuk Wawa sendiri apakah akan dijadikan saksi juga, kan bisa dibilang kan waktu itu Wawa juga ikut ke Bank BCA sendiri. Ya, Wawa atau Neneng Sumiati akan hadir nanti di tanggal 13 Januari 2025 di Polda Metro Jaya, agendanya pemeriksaan saksi. Kita minta ya kepada kepolisian untuk segera memproses laporan polisi ini agar para orang-orang yang oknum yang telah menyelewengkan dana ini agar diproses hukum. Nah untuk belakangan ini kan Wawa jarang terlihat, mungkin ke belakangan ini kan Bang Agus sering ada aktivitas kayak ke rumah Bang Farad, ada kayak kemarin ke rumah duka. Ini Wawa sendiri jarang kelihatan, mungkin ada kesibukan apa ya? Mungkin banyak yang netizen yang bertanya gitu. Kalau untuk kesibukannya Wawa silakan ditanyakan kepada Agus. Gimana Gus? Wawa jarang terlihat menemani Agus lagi nih. Iya. Ya kan sekarang kan memang kita udah beda tempat tinggal juga. Jadi kan Wawa kan dia punya suami ngurusin anaknya. Jadi dia punya kesibukannya sendiri. Cuma kemarin ke rumah duka sempat kita bareng-bareng kok, bareng-bareng ke sana sama bareng-bareng juga di situ. Oh. Jadi Mas Agus semua udah gak tinggal sama Wawa lagi. Enggak sih, cuma kita sering berkomunikasi aja sih. Mas Agus sampai saat ini masih ada periksa-periksa ke dokter nggak atau udah terhenti? Udah pasti ada. Cuman kan nggak rutin setiap harinya, pasti ada jangka waktunya, kadang seminggu, 2 minggu sekali gitu. Kalau untuk pemeriksaan nanti di Singapura itu mungkin seperti apa Mas Agus? Itu kita belum tahu, tunggu aja nanti ya. Gus nanti waktu itu kan sempat di podcastnya Denso dengan Novi sendiri kan sempat ada bilang katanya di deposit 200 sampai 300 juta untuk pengobatan di JSC sendiri. Mungkin itu benar nggak sih? Saya belum ada dengar sama sekali. Kalau mendengar kita mendengar, cuman buktinya itu nggak ada sampai sekarang. Ya teman-teman juga tahu mereka hanya janji, faktanya nggak ada. Bahkan ada sempat beberapa kali reimburse yang nggak diganti sama pihak yayasan. Iya. Gitu. Iya, pasti untuk kecewa banget sih sebenarnya. Ya kan dulu katanya saya nggak punya etika, nggak punya moral. Sekarang berbalik, siapa yang nggak punya etika sama moral? Itu aja sih.